Selamat datang di podcast Rawat Rimba, tempat kita berbagi cerita, berbincang santai, dan menggali inspirasi tentang hutan, lingkungan, dan segala yang berhubungan dengan alam. Bersama saya Robi Desliawaldi dari Rimba Raya Indonesia. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang rimbawan muda yang sudah melanglang buana ya, ikut dalam kegiatan turun lapang yang penuh semangat pastinya. Sini sudah hadir ada Firly Alfarizi, betul ya? Betul. Selanjutnya di sini kita akan berbincang-bincang terkait pengalaman di lapang yang menggali potensi biodiversity atau biodiversitas. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu latar belakang Firly, dari mana asalnya, terus dari lulusan fakultas mana? Boleh, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Robi. Siap. Atas undangannya di podcast Rawat Rimba, Rimba Raya Indonesia. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Firly Alfarizi. Saya merupakan pemuda dengan umur 22 tahun. Saya ini asli orang Bogor, tepatnya di Dramaga. Lalu saya latar belakang pendidikan yaitu lulusan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di IPB University yang lulus pada tahun 2024 kemarin, dan memiliki beberapa pengalaman dalam turun lapang, khususnya pengambilan data survei di biodiversitas. Oke, berarti emang lulusan Fakultas Kehutanan IPB ya? Betul. Oke, jadi emang selaras lah ya dengan apa yang dilakukan ke lapang juga. Oke, masuk nih ke topik. Emang pengambilan data lapangan biodiversity emang sudah kemana aja sih sebelumnya? Sebelumnya saya pengambilan data lapangan khusus untuk biodiv ini pertama kali saya lakukan itu di Cilacap, Bang. Oh, Cilacap. Cilacap itu terkait dengan kan ada wacana ya terkait dengan pembangunan jalan tol dari mana Brebes ke Cilacap nantinya. Nah, itu kemarin saya dapat kesempatan dengan Dirjen PUPR itu untuk terkait survei biodiv, karena kan dalam pembangunan tol itu nantinya akan pembukaan lahan ya atau hutan, yang dimana di sana banyak terkait baik flora maupun fauna, dan bisa jadi terdapat spesies yang dilindungi gitu. Jadi pertama tuh di Cilacap ya. Betul. Oke. Nah, ini kan biodiv ya. Jadi apa sih itu? Emang biodiv itu, biodiversitas itu apa sih? Oke, jadi biodiv itu atau biodiversitas adalah terkait dengan keanekaragaman jenis hayati, baik flora, fauna, ataupun sejenis makhluk hidup yang ada di planet ini atau di bumi ini. Jadi segala sesuatu yang dia berhubungan dengan alam ataupun makhluk hidup, baik di alam liar ataupun di penangkaran dan sebagainya, khususnya satwa dan ini flora, itu dinamakan biodiversitas atau biodiversity gitu. Intinya flora dan fauna ya, yang ada di alam. Betul. Oke. Nah, hubungannya biodiversitas dengan kita selaku manusia emang ada atau seperti apa? Tentunya hubungan antara biodiv ini dengan manusia memiliki hubungan, Bang Robi, karena biodiv ini memiliki peran penting dalam ekosistem, yang mana ekosistem ini dapat sebagai penyedia air bersih, pengendalian hama juga, terus juga ada penyerbukan, terus penyerapan karbon, yang mana itu semua merupakan penunjang kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi makanya oleh karena itu mengapa biodiv itu perlu dilestarikan atau sangat penting dilestarikan karena hal itu. Jadi sangat erat hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Berarti emang ada timbal balik ya antara manusia dan satwa atau flora fauna lah ya. Iya. Nah, terus jika ada spesies flora ataupun fauna yang hilang terhadap ekosistem, memang seperti apa dampaknya? Itu sangat mempengaruhi sebuah ekosistem. Dengan contoh, semisal ada sebuah ekosistem di tutupan hutan alam, contohnya jika tidak adanya spesies predator seperti elang atau spesies apapun itu yang menjadi predator, itu menyebabkan nantinya akan menaikkan populasi dari spesies mangsa. Jadi jika memang itu spesies mangsanya berlebihan, maka akan menjadi hama nantinya. Dan itu nanti akan mempengaruhi dari vegetasinya yang ada di sana, karena kan vegetasi di sana juga kan ada berupa tumbuhan buah-buahan, tumbuhan obat dan sebagainya. Terlebih khususnya untuk tumbuhan yang buah-buahan itu dapat merusak buah itu sendiri terkait dengan kehidupan si tumbuhan itu. Berarti ada rantai makanan. Kalau biasa kan kita belajar biologi itu ada rantai makanan ya. Betul. Berarti ada yang hilang ya. Ada yang hilang. Kalau contoh di sawah itu ular sama kodok kali ya. Iya. Kalau sama kodok, tikus lah bisa. sama tikus ya. Kalau tikusnya ularnya hilang,
berarti tikusnya yang makin banyak. Itu makan padi dan Ya, sebagainya hama, gitu, jadi ya. hama. Gitu. Berarti emang keseimbangan ekosistem itu perlu dijaga ya. Perlu dijaga. Nah, terus kan tadi pertama ke Cilacap, ke lapangan ya. Iya. Pengalamannya. Selain itu pernah kemana lagi? Terkait dengan pengalaman saya pernah ke luar pulau, yaitu Kalimantan dengan Sulawesi. Di Kalimantan sekitar 3-4 kali, dan Sulawesi itu baru sekali. Papua belum ya? Papua belum. Pengen sih kalau ada tawaran. Siap, insya Allah. Oke, nah itu kan ke lapangan tadi sudah Kalimantan, Sulawesi, terus pastilah namanya kita manusia ya, ke lapang pasti ada tantangan. Tantangannya apa saja sih saat di lapangan? Untuk tantangan terbesar pada saat di lapang adalah kondisi di lapangan, kan karena pada saat kita turun lapang atau survei memasuki hutan, kondisi tidak bisa diprediksi ya Bang. Mulai dari cuaca, terus juga titik yang sudah ditentukan untuk survei itu topografinya juga tidak bisa diprediksi, antara landai atau lereng yang curam dan sebagainya. Selain itu juga kita perlu mental dan juga fisik yang kuat Bang. Jadi untuk menghadapi hal itu, dengan kita mempunyai modal fisik dan mental yang kuat, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Dan juga jangan lupa SOP-nya gitu. Oh, ada SOP juga ada ya? SOP masuk hutan ya? Iya. Yang penting biasanya orang tuh jangan ngomong sembarangan. Betul, itu betul. Tuh, takutnya kualat atau bawa musibah. Ya namanya masuk tanah orang ya. Intinya kalau kita dimanapun kita harus menghargai. Iya, intinya etika lah dan adab. Nah, berarti kan ada SOP, ada standar ketika ke lapang. Apalagi ini kan pengambilan datanya satwa ya, iya, khususnya. Nah, itu kalau masing-masing satwa emang ada ketentuan lagi atau seperti apa pengambilan datanya nanti? Iya, terkait pengambilan data paling yang membedakan adalah dengan metode ya Bang. Jadi terkait dengan pengambilan data satwa liar ini, khususnya untuk biodiversitas, itu kan ada 3 taksa biasanya yang diambil, mamalia, burung, dan juga herpetofauna. Dan juga banyak juga tergantung dari permintaan si perusahaan nih. Entah itu data serangganya juga diambil, data dari yang lainnya juga diambil apakah tidak gitu. Tapi yang lebih sering adalah 3 taksa itu. Terkait dengan metode, itu biasanya saya menggunakan metode transek. Ya, yang paling mudah itu. Itu yang paling mudah dan paling memungkinkan. Karena kan transek ini metode pengambilan datanya adalah membuat garis lurus ya, sesuai dengan jarak yang ditentukan. Jadi kita mengambil jalur lurus dengan jarak sekian meter, baru di situ kita di jalur itu kita mengamati satwa. Itu kita mengidentifikasi, itu juga menghitung dominansi nantinya seperti apa. Terus juga kita mencari tahu pengaruh apa sih dari satwa dengan lingkungannya gitu kan. Biasanya juga ada database lainnya terlebih dahulu gitu. Jadi kita memonitoring apakah satwa ini masih bagus populasinya ataukah masih ada, dan apakah terdapat spesies endemik kunci ataupun yang dilindungi di daerah situ. Berarti dalam jalur transek itu dijumpai atau enggak? Ya, dijumpai apa tidak. Apa tidaknya. Terus mungkin kalau yang tidak dijumpai, apakah ada bentuk lainnya? Kalau untuk tidak dijumpai bisa dengan suaranya, terus juga fesesnya, jejaknya. Jejak itu bisa jejak kaki, jejak cakar mungkin ya. Terus juga feses tadi terkait dengan mungkin pupnya hewan itu. Jadi feses. Nah, terus ada juga kan banyak yang melakukan itu ya, mungkin banyak yang beranggapan kenapa tidak di sensus hutannya? Untuk pengambilan sensus mungkin berat ya. Iya. Waktu kali waktu juga. Biaya sih. Iya, biaya. Balik lagi ke biaya ya. Iya, tergantung ini sih Bang, keterwakilan dari sesuaian tutupan lahan juga. Oh, memang harus dilihat juga karakter. Iya, tutupan lahannya seperti apa gitu. Oke, nah kadang kan ada juga yang kita tahu lah, kalau di area-area tertentu kadang ada yang memasang kamera. Apakah itu membantu dalam pengamatan biodip atau kamera trap itu untuk apa sih sebenarnya? Ya, terkait dengan kamera trap itu sangat-sangat membantu sebenarnya. Jadi kamera trap adalah salah satu alat yang digunakan dalam proses pemantauan satwa liar. Biasanya ini kamera trap ini digunakan untuk hewan-hewan buas biasanya, seperti harimau, beruang, macan dan sebagainya. Dan juga terkait dengan pemasangan kamera trap ini, itu tidak sembarangan kita menentukan titik untuk dipasangnya kamera trap tersebut. Bahkan
hal itu tuh perlu adanya survei terlebih dahulu. Misal kita ingin melakukan survei di satu titik atau di satu jalur transek, yang mana jalur itu merupakan jalur dari hewan-hewan buas atau dari daerah teritorialnya. Oleh karena itu kita sebelum ingin mengambil data, kita perlu melakukan survei terlebih dahulu. Sampai akhirnya setelah kita mengetahui hasil survei seperti apa terkait dengan satwa itu sering nggak sih lewat jalur itu, sehingga pada saat nanti pengambilan data, insya Allah kita akan mendapatkan data tersebut. Biasanya juga yang perlu disiapkan adalah terkait dari fungsi kamera trap ini sendiri, apakah berjalan dengan baik atau tidak, seperti pengecekan baterainya seperti apa, terus juga pengecekan lensanya seperti apa, dan juga alat-alat seputar kamera trap itu dipastikan agar berfungsi dengan baik, karena kan kamera trap ini kan nanti bakal ditinggal ya, entah itu beberapa hari sampai sesuai dengan kita mengambil keputusan nih. Misal kamera trap mau ditinggal 2-3 hari. Nah, itu setelah hari itu baru kita mengecek kembali. Dan tidak menutup kemungkinan juga kamera trap itu dirusak oleh satwa tersebut. Jadi satu ya pasti kamera trap tidak asal pasang ya. Perlu banyak pertimbangan lah. Dan balik lagi ke area jelajahnya ya si satwa itu. Betul. Berarti emang banyak pengamatan sebelumnya ya. Apakah dengan adanya kamera trap ini membantu atau tidak sih sebenarnya? Sebenarnya sangat membantu, tergantung kita mau mencari satwa apa nih. Kalau kita memang membutuhkan satwa kunci di daerah tersebut, seperti tadi harimau dan sebagainya, itu hewan buas ya, nggak mungkin kita mengamati langsung gitu Pak. Lalu makanya diadakan kamera trap, pemasangan kamera trap. Itu tentunya buat keselamatan kita juga. Karena pernah waktu itu pada saat praktik lapang di kampus, saya mendengar langsung suara harimau di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Waktu masih mahasiswa ya? Waktu masih mahasiswa dengan jarak sekitar 100 meteran. Dan itu alhamdulillah kabur demi keselamatan. Tapi belum tentu harimau juga kan? Itu harimau, auman harimau. Berarti emang perlu banyak pertimbangan lah ya. Betul. Ya masangnya juga pasti orang-orang yang sudah profesional. Ya. Belum ya kayak saya ya yang belum bisa lah. Mungkin ya perlu keahlian lah. Oke, nah ketika survei nih di lapang, itu apa saja sih emang yang harus dibawa? Biasanya kan kalau saya ke kampus bawa peralatan apa gitu. Nah kalau ke lapang bawa apa aja emang kalau lagi pengamatan? Oke, kalau ke lapang itu terkait dengan alat yang paling penting adalah GPS. Karena GPS ini yang menentukan arah kita akan berjalan kemana. Karena sekarang sudah canggih juga, itu bisa pakai Avenza juga sekarang di handphone, asalkan sudah ada petanya. Jadi kalau kita belum mempunyai peta, menggunakan Avenza itu tidak bisa tuh. Lalu selain itu juga ada SOP pakaian, tentunya tadi ada baju lapangan, celana lapangan, sepatu lapang, topi rimba atau helm proyek. Itu untuk melindungi kita dari serangan satwa liar ataupun serangan yang lainnya. Lalu kalau kita ingin melakukan pengamatan herpetofauna, reptil atau amfibi itu disyaratkan untuk membawa hook. Jadi hook adalah alat untuk mengambil dari reptil. Bentukannya kayak apa ya? Besi yang untuk pemulung itu. Ya, buat penjepit kali ya. Iya, itu juga. Semacam itu. Tapi tidak menyiksa pokoknya. Itu cuma buat mengambil gini aja. Terus kalau itu baru reptil, yang lain? Reptil untuk yang lain sama aja sih Bang. Terus yang penting tuh alat tulis. Kalau teropong? Teropong itu bisa digunakan untuk pengamatan burung, lalu ada kamera yang untuk mendokumentasikan, bisa dengan kamera SLR atau kamera handphone ya, bebas aja sih itu mah, tergantung kebutuhan. Sama tergantung punyanya. Iya, kalau nggak punya ya mau gimana lagi. Punyanya kamera biasa itu bisa nggak kamera biasa? Bisa aja. Bisa aja. Iya. Cuma jangkauannya paling ya. Atau kalau tidak bisa didokumentasikan secara lewat visual handphone atau kamera, itu bisa suaranya direkam. Oh, direkam. Ya, untuk nanti diidentifikasi juga tuh jenisnya nih, jenis apa nih, spesiesnya. Burung banyak ya. Burung banyak banget. Terus ketika sudah pengamatan berarti nanti baru identifikasi ya. Identifikasi. Disesuaikan dengan ada bukunya ya, guideline-nya gitu. Ada guideline. Itu per pulau tuh beda-beda. Oh, beda-beda satwanya juga. Satwa beda-beda. Cuma ada yang sedikit mirip namun penamaan lokalnya tuh beda-beda. Beda-beda. Ya biasanya kan kalau saya di pohon lah, asal nyebut aja biasanya pendampingnya ini pohon ini. Kalau satwa gitu juga atau seperti apa? Satwa itu sebenarnya ada identifikasi lah, walaupun si pendamping misal bilang jenis ini ya. Cuma kan kita punya guideline juga dan juga ada web untuk penerjemah suara burung, terus juga web untuk penyocokan si satwa itu. Jadi
perlu memang dicocokkan kembali karena perlu. itu bisa menyebabkan data yang bias nantinya. Bisa jadi mungkin si pendamping lapang menyebutkan hewan ini padahal hewan ini itu tidak ada di daerah tersebut, itu endemik di pulau lain gitu. Nah, mungkin kan ketika di lapang ya, pernah nggak menjumpai satwa lokal atau satwa kunci lah? Itu apa dan terus gimana penanganannya? Itu kemarin pada saat saya ke Sulawesi Bang, di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jadi itu tuh saya pengamatan di perusahaan tambang nikel. Itu pengamatan di hutan alamnya. Jadi posisinya kita diantar nih oleh staf yang memang ditugaskan untuk menemani kita dalam pengamatan. Jadi saya bersama tim itu ke daerah hutan alam. Sesampainya di hutan alam, saya turun di mobil dan sekitar jarak 50-100 meter tuh ada namanya Makaka aureata. Makaka aureata ini atau monyet betung. Monyet betung. Iya, itu salah satu endemik di Sulawesi Tenggara. Dan uniknya, pada saat saya pertama kali melihat itu hanya satu individu aja anaknya. Cuma makin kesini tuh makin ada satu keluarga Bang. Jadi emang terkait dengan mamalia monyet seperti itu biasanya mereka bergerombol dengan keluarga. Dan yang uniknya pada saat saya ingin mendokumentasikan si monyet itu berpose Bang. Ada ya. Ada dokumentasinya, nanti mungkin bisa dipakai. Bisa. Ya, itu seperti emang apa ya, unik aja dan emang memberi kesan satwa liar emang di alam bebas itu seperti ini gitu kan. Apalagi itu satwa endemik, satwa kunci di sana yang termasuk juga satwa dilindungi menurut peraturan pemerintah. Jadi memang itu perlu dilestarikan. Selain itu juga saya menemukan ular Sulawesi pada saat di sana, dan di Kalimantan saya menemukan rangkong. Burung ya, burung rangkong. Bekantan? Bekantan saya belum pernah menemui itu. Soalnya saya waktu di Kaltim kali ya, pernah menemukan bekantan tadi bergerombol itu di mangrove ketika saya naik ting-ting ya, naik perahu gitu. Emang berarti kalau mamalia itu bergerombol biasanya ya? Iya, itu khusus terkait monyet. Monyet ya? Monyet bukan? Jenis itu terkait dengan penanganan paling dijaga terkait dengan vegetasinya aja Bang. Jadi kan semisal perusahaan tambang tuh ada beberapa lahan untuk produksi, terus ada beberapa lahan yang dikhususkan untuk area reklamasi, dan juga ada lahan yang memang dikhususkan untuk menjadi kawasan konservasi. Nah disitulah yang menjadi kawasan konservasi ini itu perlu memang harus dijaga dan pengelolaannya harus secara pemantauannya harus berkala gitu Bang. Karena takutnya satwa ataupun tumbuhan yang ada di sana tanpa adanya pengelolaan konservasi yang baik itu malah terancam punah akibat pembukaan lahan produksi tadi tambangnya. Misal dia mau ekspansi produksi. Jadi ya balik lagi tadi, ketika secara peraturan itu dilindungi ya di negara kita ini, berarti emang harus dijaga pastinya. Kalau secara internasional kan kalau kita ada peraturan pemerintah. Nah kalau di internasional ada juga di perlindungan satwa itu. Ada, namanya CITES. CITES. CITES ini terkait dengan perdagangan satwa itu. Dan juga ada namanya IUCN. IUCN ini terkait dengan status punah atau tidaknya. Jadi semisal hewan itu rentan punah atau masih tergolong baik populasinya, itu diatur di IUCN. Terkait CITES ini itu terkait dengan perdagangan satwa. Itu ada CITES 1, CITES 2, serta CITES 3. Jadi emang ada pengaturan juga ya secara internasional. Kalau di Indonesia ada juga, berarti emang di kita dan di luar juga emang diatur ya. Mungkin di kita tidak dilindungi, tapi di IUCN atau di CITES ada masuk kategori itu. Ketika ke lapang nih, itu ada pelibatan masyarakat lokal nggak atau masyarakat setempat gitu? Itu tentu ada Bang. Karena masyarakat lokal ini kan yang pertama lebih tahu kondisi di sana ya. Terkait dengan kondisi lapangan seperti apa, hutannya seperti apa, dan juga tidak jarang masyarakat ini bahkan mempunyai ilmu yang lebih baik dari kita gitu terkait dengan identifikasi, terkait dengan pengenalan-pengenalan yang lainnya gitu. Jadi kita sangat terbantu oleh masyarakat lokal itu, dan masyarakat lokal juga merupakan salah satu pilar utama nih dalam melindungi kawasan tersebut gitu, karena mereka tuh sangat bergantung dengan kawasan itu kehidupan sehari-harinya, mulai dari mata pencahariannya dan serta kebutuhan yang lain-lainnya gitu. Makanya sangat penting kita melibatkan masyarakat lokal. Nah terus berarti kan tentu ya ketika tahap lapang pelibatan masyarakat setempat ya tadi mereka yang sudah paham ya, sudah mengenali areanya juga dan tahulah seenggaknya memberikan informasi satwa-satwa apa aja yang ada di sana. Meskipun nanti harus diidentifikasi lagi ya, dicek kembali. Jadi jangan telan mentah-mentah ya. Meskipun kita
ya udah percaya dan kita identifikasi lagi. Terus ketika di lapang, setelah dari lapang nih, pelajaran apa sih yang didapat ketika pengambilan data itu? Pada saat pengambilan data yang saya alami pertama adalah ada namanya tadabbur alam, Bang. Oh, tadabbur alam. Tadabbur alam. Kita mensyukuri kayak ternyata memang sangat indah gitu ciptaan Tuhan gitu kan terkait dengan dunia ini. Terlebih karena saya berkecimpungnya di hutan, ya hutan tuh memang indah gitu isinya, baik satwanya, tumbuhannya, dan lain-lain gitu. Selain itu juga saya mendapatkan nilai-nilai sosial tentunya, Bang. Jadi kita kan bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya belum pernah ketemu, baik pada saat kampus maupun pasca kampus. Terus kita di situ juga bersosialisasi, belajar untuk menghargai orang lain, menurunkan ego. Lalu juga kita belajar untuk menerima kondisi. Di sana kan yang saya bilang di awal, kondisi di lapang ini tidak bisa diprediksi. Jadi di saat kondisi ada perubahan ataupun ada perubahan, kita harus mengambil keputusan dengan cara mendesak. Itu mau nggak mau kan kita harus mengambil keputusan itu yang secara terbaik gitu. Jadi sangat banyak nilai-nilai moralnya ataupun sosial yang saya dapatkan saat di lapangan, karena ya manusia tidak sendiri gitu, butuh manusia yang lainnya. Adilah ada ekosistem yang harus saling timbal balik, ya, betul. Lagi, karena saling berhubungan juga ya, betul. Saling menjaga. Nah, berarti dengan ada kan kita sering dikenal Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Ya. Berarti sepakat dengan itu? Sepakat ya, karena sudah dari lapang tahu lah ya. Oke. Ada pesan nggak untuk generasi muda atau rimbawan-rimbawan muda nih yang mungkin baru lulus atau yang sudah lulus juga nggak apa-apa, kita beri pesan aja. Mungkin sedikit pesan dari saya, ikut sertalah terkait dengan pelestarian lingkungan atau pelestarian alam, karena alam pada saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Terlebih dengan isu-isu yang beredar sekarang, baik isu lingkungan maupun isu kehutanan, itu kita perlu mencermati dengan bijaksana. Jadi sekecil apapun kontribusi kalian itu sangat berarti untuk alam dan lingkungannya. Mungkin seperti itu, Bang, pesan saya. Oke, terima kasih. Ini pesan yang sangat luar biasa untuk generasi muda atau rimbawan muda ataupun rimbawan yang senior juga lah. Nggak harus yang muda semua. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita, Firly, atas pengalaman lapangnya pengambilan data di Jawa, di Kalimantan dan Sulawesi. Meskipun Sumatera, Papua belum ya. Semoga ada kesempatan. Amin. Saya yakin Sobat Rimba dimanapun berada, kita banyak belajar ilmu mungkin di perkuliahan dan banyak mengambil pelajaran juga di lapangan. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan lagi untuk pesan-pesannya? Cukup. Yang penting jaga hutan, lindungi hutan, karena tadi ya ada timbal balik. Luar biasa, Firly. Semoga semangat Firly terus menginspirasi banyak orang. Baik, Sobat Rimba, kita sudah sampai di penghujung episode. Jangan lupa subscribe Rimba Raya Indonesia, dan tentu kita harus rawat rimba dan untuk diskusi yang menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jaga hutan, rawat rimba. Thank you. Siap.